حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah mempelajari 4 adab di antara adab-adab penuntut ilmu. Apa saja itu? Sebutkan secara cepat. Indak Kashfi. Ada 4 sudah ya? Atau 5? Kita sudah baca 4 saja toh? Yang pertama apa? Ikhlas, beramal dengan ilmunya, menjaga ilmunya, menegakkan syiar-syiar Islam dan hukum-hukum Islam yang nampak. Taib. Sekarang kita masuk pada adab yang kelima. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa waffaqah, al-muhafazatu 'ala al-mandubat asy-syar'iyyati al-qawliyyati wal fi'liyyah. Muhafazah itu betul-betul menjaga. Menjaga apa? Menjaga mandubatus syar'iyyah, perkara-perkara syar'i yang disunnahkan, baik itu yang berupa perkataan maupun perbuatan. Apabila perkara-perkara yang mandub saja, akhwan, perkara-perkara yang sifatnya mustahab atau juga diistilahkan nafilah, yang lebih masyhur diistilahkan dengan sunnah. Yang dimaknakan dengan sunnah di sini adalah perkara-perkara yang diperintahkan di dalam syariat kita, tapi perintahnya tidak sampai derajat wajib. Diistilahkan dengan mandub. Nah, kalau perkara ini saja bagi para penuntut ilmu untuk betul-betul menjaganya, muhafazah. Perhatikan kata ini, akhwan, muhafazah dari apa? Hafazah. Ada tambahan alif untuk menunjukkan bahwasanya dia lebih daripada sekedar menghafalnya, lebih daripada sekedar mengingat-ingat tok, tapi betul-betul dia jaga perkara-perkara yang sunnah yang disyariatkan, yang melazimkan tentunya seorang yang mengamalkan sunnah hal-hal yang sifatnya mandub, tentu terhadap perkara-perkara yang wajib lebih menjaga. Ini logika yang benar yang harus ada pada setiap penuntut ilmu. Bukan berarti ketika dia menjaga hal-hal yang mandub kemudian yang wajib malah dia sia-siakan. Ini orang-orang yang tertipu oleh talbisul iblis, sebagaimana tertipunya banyak kaum ahli tasawuf dan yang lainnya. Dikelincirkan oleh syaitan untuk tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya mandubat, kemudian digeser sampai kepada bid'ah dan meninggal hal-hal yang diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ikhwani fillah menegaskan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi."
wa la yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah tegaskan bahwasanya tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkara yang lebih Allah cintai melebihi hal-hal yang diwajibkan. Dan terus-menerus hamba ini mendekatkan diri pada Allah dengan amalan-amalan yang sifatnya nafilah, tambahan dari amalan yang wajib sampai betul-betul Allah mencintainya. Dan seorang ikhwan kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang muwaffaq. Orang yang akan mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa taala. Dan dia sudah jelas keberuntungannya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kelanjutan hadits qudsi ini, "Na'am, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa rijlahu allati yamshi biha atau biha. Naam. Allah berikan taufik, berikan tasdid. Kalau Allah Subhanahu mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada pendengarannya sehingga dia mendengar ikhwanifillah dengan pendengaran yang baik, bisa memilih apa-apa yang dia dengar. Dan penglihatannya juga diberikan taufik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya juga, kakinya juga. Dan betapa beruntungnya seorang hamba yang demikian, ikhwan. Di antara jalan utamanya adalah dengan betul-betul menjaga amalan-amalan yang sifatnya nafilat. Nah, bentuk amalan-amalan tersebut di antaranya apa? Wa min dzalika tilawatul Qur'anil Karim bitafakkurin wa tadabbur. Nah, di antara perkara syar'i yang disunnahkan adalah tilawatul Qur'anil Karim, membaca Al-Qur'anul Karim. Tapi bukan hanya sekedar membaca di lisan dan cepat-cepatan, tapi bitafakkurin wa tadabbur, betul-betul dengan tafakkur dan tadabbur. Dia pikirkan, dia tadabburi. Yang untuk itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi agar manusia mentadabburi ayatnya. Kemudian waliyatadzakkara ulul albab, dan agar ulul albab mampu mengambil pelajaran darinya. Ini dua hal penting, ikhwan, untuk kita berusaha meraihnya. Tadabbur, kemudian bisa langkah yang lebih tinggi dari itu, yaitu tazakkur. Tadabbur berkutat pada berusaha memahami maknanya, mengkonsentrasikan ketika membaca untuk bisa memahami maknanya. Sehingga tidak mungkin seorang bisa tadabbur tanpa paham makna. Baru setelah itu tahapan yang khusus bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, berikan pemahaman yang bagus, berikan hati yang bersih dan jernih. Allah Subhanahu wa taala katakan waliyatadzakkara, dan agar ulul albab mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, mengambil istinbat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini tingkatan yang khusus. Apalagi yang Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan ikhwan untuk apa? Untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Baik telah
mengkhatamkannya maupun sedang berusaha untuk itu. Maka surat-surat yang telah dihafal, berusaha untuk naik pada tingkatan berikutnya, ikhwan, tingkatan tadabbur dan tadzakur ini. Jangan sampai seorang berkutat hanya pada upaya untuk mengetkankan sisi sisi lafaz-lafaznya tok. Ini perkara yang pahalanya juga besar, akan tapi naik ke tingkatan yang lebih utama untuk mampu tadabbur dan mampu tadzakur. Dan sungguh menyibukkan diri dengan Al-Quran pada semua hal yang berhubungan dengannya, kawan, tidak ada sedikit pun yang sia-sia. Mulai dari memahami dan mempelajari huruf makhrajnya, kemudian berusaha membetulkan bacaannya. Tingkatan berikutnya berusaha untuk menghafal, memasukkan dari apa yang kita lihat ke dalam hati. Karena hakikat hifdz akhwani fillah yaitu upaya bagaimana yang kita lihat dan kita ucapkan itu bisa masuk ke hati, sehingga kapan saja kita menginginkannya bisa keluar. Ini hifdz. Oleh karena itulah butuh diulang-ulang. Diulang-ulang, kita baca diulang-ulang, melihat diulang-ulang, sehingga betul-betul tertancap di hati kita. Nasallallahu taysir wal i'anah. Kalau demikian keadaannya, kawan, tidak perlu antum disuruh-suruh, tidak perlu antum kejar-kejar. Masing-masing harus memiliki kesadaran. Memiliki kesadaran. Dan sampai di hari-harinya dia tidak punya tambahan. Berusaha harus hari ini harus lebih dari kemarin. Besok juga harus lebih bagus, ada tambahan ayat yang dihafal maupun hadis yang dihafal. Dengannya biiznillah tabaraka wa taala akan tercapai kebaikan yang banyak tanpa disadari dalam waktu-waktu yang dia lalui. Tanpa dia sadar ternyata sudah terkumpul ayat demi ayat. Hal lainnya kata beliau, wal iktsaru min dzikrillah ta'ala bil qalbi wal lisan. Dan memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah ini bisa bil qalb wal lisan, dengan hati dan lisannya. Bukan hanya lidah kita yang mengucapkan, akan tapi juga hatinya. Perhatikan kata al-iktsar, ikhwan, memperbanyak. Tidak hanya sekedar berzikir, tapi kita berusaha untuk naik ke tingkatan berikutnya, yaitu apa? Memperbanyak zikir. Memperbanyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, bukan sekedar berzikir tok. Tapi kita diperintahkan berzikir yang banyak. Karena memang kapan saja seorang sedikit ingatnya terhadap Allah, apalagi sampai lupa, maka sungguh dia terancam dengan keburukan, kerugian. Di antara kerugian yang paling besar yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dan melupakannya. Sebagaimana orang yang ingat kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengingatnya dan akan lebih dekat kepadanya dengan pertolongan, dengan petunjuk dan hidayah. Sebagaimana firman-Nya, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Diingat oleh Allah, ikhwani fillah. Jika seorang yang kalau diingat oleh Allah pada kesulitan apapun, yakin Allah akan berikan jalan keluar. Karena Allah mengingatnya. Akan tapi seorang yang lupa dan meninggalkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melupakannya.
Dalam artian akan ditinggalkan, bukan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan lupa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi orang-orang yang lupa, menjadi orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lupakan mereka terhadap kemaslahatan diri-diri mereka sendiri. Makanya memperbanyak zikir juga hal yang penting bagi para thalabatul ilm. Terutama zikir-zikir yang muqayyad. Nah, zikir setelah salat. Ini terkadang masih dilihat yang anak-anak setelah salat masih apa? Cengenges-cengenges, masih senyum-senyum habis salat, ada zikir khusus. Nah, maka diperhatikan. Ditegur kalau habis sholat ada yang ngobrol. Nah, habis sholat sibuk dengan kuku. Ini diantara talbis iblis banyak. Habis sholat ada yang tadinya nggak ada kesibukan, tapi habis sholat sibuk dengan kuku. Habis sholat sibuk dengan karpet. Ada apa karpet? Sudah dibiarin saja karpet, nggak usah nggak usah dicabut-cabut, nggak usah sibukkan diri dengannya. Habis sholat sibuk dengan apa? Dengan tumit. Syaitan akhwan, pada setiap detik dari waktu kita dia berusaha untuk memalingkan dari hal yang utama. Dan seutama-utama amalan setelah salat adalah zikir. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zikir-zikir yang warid yang datang dari beliau, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, dan seterusnya yang telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Maka jangan sampai ini terlalaikan. Juga zikir muqayyad yang lain yang sangat penting bagi penjagaan seorang muslim, ikhwan, dari syaitan maupun dari musuh-musuh yang lain. Juga dari hal-hal yang bisa menimpakan kemandaratan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik itu serangga-serangga, hewan-hewan yang berbisa. Nah, yaitu zikir sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Makanya habis zikir untuk salat subuh, jangan lupa sebelum menghafal Al-Qur'an baca dulu beberapa zikir pagi hari yang telah dihafal. Kemudian habis zikir untuk salat asar, baca zikir-zikir petang. Kenapa? Karena biasanya kalau di waktu ini sudah lupa, akhwan, sudah tersibukkan, nanti lupa. Tiba-tiba sudah maghrib, tidak ingat. Atau bahkan yang lebih parah malam sudah kelewatan, tidak ingat tadi ternyata belum baca zikir. Nah, ini zikir-zikir yang muqayyad yang sangat penting. Dan selain itu semua kita tetap dituntut untuk apa? Iktsar min dzikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang lain, wal ilhahu fid du'a'i wat tadarru'i bi ikhlasin wa sidqin. Ilhah, betul-betul memelas di dalam berdoa. Butuh memelas. Betul-betul kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini hamba yang sangat butuh padanya. Meminta belas kasihan dari Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu kalau berdoa ikhwani fillah yulihu fid du'a, betul-betul memelas pada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebutuhannya. Wat tadarru', telah kita lewati dulu ya ikhwan, makna tadarru' yang terkandung padanya adalah apa? Al-khudu' wal istiqanah, ketundukan, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan bahwasanya dia betul-betul butuh pada Allah.
Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan apa? Betul-betul tadarru' padanya. Yang ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala merupakan roh dari doa. Rohnya doa, intinya doa harus ada tadarru'. Ya, kita betul-betul merasa butuh, merendahkan diri. Kalau seorang berdoa kawan, masih merasa dirinya tinggi atau perasaan butuhnya kepada Allah setengah-setengah, masih mengandalkan pada kemampuan diri sendiri dan mengandalkan kepada pemikiran-pemikiran dia serta keputusan-keputusannya, ini belum terwujud roh di dalam doanya. Karena kalau seorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dia mengaku sebagai hamba yang fakir, hamba yang butuh pada Allah. Tanpa itu akhwani fillah, belum terwujud roh di dalam doanya. Makanya kalau kita perhatikan doa-doa para anbiya, akan sangat jelas bagaimana mereka betul-betul merendahkan diri-diri mereka kepada Allah dan betul menunjukkan kebutuhannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita berdoa ya lisannya ini saja yang mengucapkan. Lisannya mengucapkan. Betul terwujud tadarru' yang sebenarnya. Bi ikhlasin wa sidqin, dengan ikhlas dan jujur. Kemudian hal yang lainnya wal i'tina'u bi nawafilil ibadat, dan memperhatikan ibadah-ibadah yang sifatnya nafilah. Minas shalah, baik itu berupa salat yang paling pokok, salat rawatib, qiyamul lail, salat witir, salatul duha, wasiyam juga puasa. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan akhwanifillah pada beberapa sahabat, untuk minimalnya berpuasa 3 hari setiap bulannya. Dan juga mencontohkan untuk salat puasa Senin maupun Kamis. Dan yang paling utamanya adalah siyam Nabiullah Dawud, berpuasa Dawud. Apalagi para penuntut ilmu, mereka sangat butuh untuk memperbanyak as-siyam ini. Dulu para salaf mereka mengatakan, kunna nasta'inu fi talabil hadith bis-siyam wa nasta'inu fi hifdhihi bil amali bih. Dulu kami memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu hadis dengan berpuasa. Dalam mencari hadis akhwanifillah, mereka di antara sarana minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Padahal perjalanan yang mereka tempuh akhwan tidak ringan. Tapi demikian keadaan para salaf untuk bisa dapat hadis. Makanya mereka yang betul-betul menggabungkan hal ini dalam menuntut ilmu akhwan, dikenang terus, namanya disebut, jalur periwayatannya diterima. Dan sungguh betapa banyak pahala yang terkumpul untuknya. Kemudian mereka memohon pertolongan kepada Allah dalam menghafalnya dengan beramal, dengan mengamalkan hadis tersebut sehingga terjaga, senantiasa terhafalkan di dalam hati mereka. Was-sadaqah, demikian pula dengan sedekah. Sedekah yang sifatnya nafilah tentunya. Adapun yang wajib itu tentu bagi mereka-mereka yang telah terpenuhi padanya syurutul wujub berupa nisab dan haul. Karena sedekah terbagi jadi 2, sedekah wajibah yaitu zakat dan sedekah yang mustahabbah.
yang setiap harinya ikhwani fillah dituntut masing-masing sendi dari tubuh kita dituntut sedekahnya. Dan pintu-pintu sedekah banyak. Masing-masing berusaha untuk memasuki pintu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya, ikhwan. Sebagaimana diterangkan oleh sebagian salaf, "Idza futiha laka babun min abwabil khair, fadkhul minhu. Fa innaka la tadri mata yughlaqu 'alaik." Jika dibukakan bagimu suatu pintu dari pintu-pintu kebaikan, masuklah darinya karena engkau tidak tahu kapan pintu itu akan tertutup. Yang dibukakan dari pintu sedekah, masuk darinya karena belum tentu akan terus punya. Ketika tertutup, tidak mampu lagi. Demikian pula yang dibukakan pintu untuk bisa berpuasa, mumpung masih sehat, puasa. Karena tidak tahu kapan ditutup pintu itu. Dan seterusnya. Wa haji baitillahil haram, dan berhaji ke baitullahil haram, tentunya haji yang kedua, ketiga atau keempat. Ataupun haji yang pertama itu hukumnya wajib, termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sunnah yang sangat ditekankan, bersalawat dengan salawat yang syar'i. Wa ghairu dzalika min fadailil aqwali wal a'mal allati yuradul ilmu li ajliha. Dan yang lainnya dari keutamaan-keutamaan perkataan dan amalan-amalan yang ilmu itu diinginkan demi bisa mengamalkan hal-hal tersebut. Sebagaimana athar dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, ikhwani fillah, yang telah kita lewati. Atau Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya tentang menuntut ilmu mana yang lebih dicintai, apakah menuntut ilmu ataukah beramal, maka beliau tegaskan, innama yuradul ilmu lil amal. Hanyalah ilmu itu diinginkan untuk apa? Untuk bisa beramal, untuk seorang bisa mengamalkannya. Dicarinya ilmu, ikhwan, untuk kita beramal, bukan hanya sekedar untuk dapat titel, dapat pengakuan, tidak. Ini adab yang kelima, kalau mau dijabarkan sangat luas. Intinya seorang penuntut ilmu jangan sampai lalai dari penjagaan terhadap amalan-amalan sunnah, karena dengan itu akan akan semakin kokoh ilmunya dan akan terjaga dari berbagai macam fitnah. Dan ini mujarrab, ikhwan. Penuntut ilmu kalau dia betul-betul tekun, kemudian menjaga amalan-amalan sunnah dan ibadah, biiznillah tabaraka wa ta'ala akan besar kemanfaatannya. Kemanfaatan bagi dirinya, terjauhkan dari fitnah, terjauhkan dari terputus. Ya, karena awaik, penghalang-penghalang penuntut ilmu itu begitu banyak. Penghalangnya sangat banyak, ikhwan. Jangan dikira seorang ketika menuntut ilmu duduk di pondok-pondok kemudian mesti akan mendapatkan hasil semuanya. Masing-masing sesuai dengan kadar kejujurannya, demikian pula kadar kesungguhannya. Dan diantaranya juga sesuai dengan kadar amalan dia. Dan Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala dulu sering mengingatkan untuk untuk menggabungkan terus antara semangat dalam menuntut ilmu dengan semangat dalam ibadah. Karena ibadah inilah yang menjadi benteng, ikhwan, untuk seorang bisa selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, baik yang berupa syubhat maupun syahwat, terutama di mana suatu saat akan datang ujian-ujian dari hal-hal duniawi yang mungkin akan berakibat dengan terpuruknya dia dari sisi ilmu. Meninggalkan jalan untuk dia
bisa istiqamah dan seterusnya. Makanya adab kelima sangat penting ini. Wa hafadzah 'alal mandubati syar'iyyah. Ya, jagalah amalan-amalan yang sunnah. Sehingga tidak perlu lagi, sebenarnya tidak perlu untuk ditanya sudah qabliyah subuh atau tidak perlu ditanya. Nah, baik. Ini hanya betul-betul masing-masing berusaha menjaganya. Salatul witir, demikian pula puasa sunnah. Nah, menjaganya, berlatih akhwan yang belum mampu dari anak-anak dan yang lainnya. Nah, berusaha untuk mengamalkannya. Bismillah tabaraka wa ta'ala akan terasa nikmat. Karena antum semua dalam keadaan yang sangat besar karunia Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan. Kalau kita sadar dan kita mengetahui betapa besar nikmat ilmu dan nikmat ibadah, di mana manusia di masa-masa ini jauh darinya. Nah, jauh dari ilmu, jauh juga dari ibadah yang benar, kebid'ahan dan seterusnya. Barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahirabbil alamin.